Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fajri Pamungkas dengan NIM 2240106166. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Keadilan Distributif dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Pos Indonesia. Presentasi kali ini merupakan bagian dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Bayu Indra Setia, SE, MSI. Seiring dengan berkembangnya zaman, perusahaan mengalami persaingan yang cukup ketat dalam meraih sasaran dan tujuannya masing-masing. Untuk memenuhi itu semua, perusahaan harus mempertimbangkan salah satu faktor utama dalam produksi, yaitu faktor sumber daya manusia. Adapun beberapa masalah yang terjadi pada PT Pos Indonesia terkait kesejahteraan karyawan. Menurut data IMedia DPR RI tahun 2025 menyebutkan bahwa PT Pos Indonesia mengalami banyak masalah yang diterima oleh para karyawan dalam hal kesejahteraan karyawan PT Pos Indonesia. Beberapa masalah yang terjadi pada PT Pos Indonesia yaitu upah minimum yang rendah, ketiadaan jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan, tunjangan hari raya, cuti, dan dana pensiun. Adapun penelitian terdahulu, yaitu menurut Hastari tahun 2023, keadilan distributif berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Sedangkan menurut Hermingsih dan Purwanti tahun 2020, kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, menurut Melterza tahun 2023, kompensasi berpengaruh signifikan pada tingkat kepuasan kerja. Menurut Atmojo dan Cahyono tahun 2016, keadilan distributif dan keadilan prosedural kompensasi para medis tidak berpengaruh pada kinerja. Dan menurut Akmal dan Tamini tahun 2015, kompensasi upah pokok dan insentif berpengaruh terhadap kepuasan kerja secara parsial, sedangkan tunjangan hari raya atau THR tidak berpengaruh secara parsial. Peneliti menemukan penelitian pengaruh keadilan distributif dan kompensasi yang secara parsial, sedangkan fokus peneliti di sini melakukan penelitian terhadap pengaruh keadilan distributif dan kompensasi terhadap kepuasan kerja secara simultan. Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat keadilan distributif di PT Pos Indonesia. Yang kedua, bagaimana kompensasi di PT Pos Indonesia. Yang ketiga, bagaimana kepuasan kerja di PT Pos Indonesia. Dan yang keempat, seberapa besar pengaruh keadilan distributif dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia. Adapun tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui tingkat keadilan distributif di PT Pos Indonesia. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kompensasi karyawan di PT Pos Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui besarnya pengaruh keadilan distributif dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia. Baik, selanjutnya kajian teori. Menurut George R. Terry tahun 1953, bahwa manajemen adalah proses yang khas terdiri mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan cara menggunakan orang dan sumber daya. Menurut Flippo tahun 1976, manajemen sumber daya manusia adalah sebagian pengelolaan personalia yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan imbalan, integrasi, dan pemilihan dalam sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu organisasi dan masyarakat. Menurut Volger
Dan Cropanzano tahun 1998 mendefinisikan bahwa keadilan distributif sebagai keadilan yang diterima diri pengalokasian sumber penghasilan organisasi. Menurut Flippo tahun 1976, kompensasi adalah pemberian imbalan jasa kepada pekerja dengan adil dan layak karena pencapaian organisasi terjadi akibat sumbangan tenaga dari mereka. Dan menurut Herzberg tahun 1959, kepuasan kerja yaitu dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas, yaitu faktor pemeliharaan dan faktor pemotivasian. Ia menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem serta mekanisme dalam sebuah organisasi yang ditujukan untuk mengatur karyawan dengan efisien demi meraih sasaran organisasi. MSDM memiliki posisi yang penting dalam membangun suasana kerja yang seimbang. MSDM mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan sumber daya manusia, proses perekrutan dan pemilihan, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengelolaan kinerja, serta pemberian imbalan dan fasilitas. Dari kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian saya yaitu secara parsial, keadilan distributif berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan hipotesis secara simultan, yaitu keadilan distributif dan kompensasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan verifikatif. Lokasi dan waktunya yaitu berada di PT Pos Indonesia, Jalan Banda nomor 30, Kota Bandung, Jawa Barat. Populasi dan sampel. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang saya ambil. Untuk variabel penelitiannya yaitu keadilan distributif, kompensasi, dan kepuasan kerja. Selanjutnya operasional variabel. Yang pertama, variabel keadilan distributif. Definisi variabelnya yaitu keadilan distribusi merujuk pada bagaimana individu-individu merasakan proporsi imbalan yang diterima. Indikator dari keadilan distributif, yang pertama kesetaraan, yang kedua persamaan, yang ketiga kebutuhan. Sumber Stephen Robin 2008. Yang kedua, variabel kompensasi. Kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk penghargaan finansial maupun non-finansial. Indikator dari kompensasi, yang pertama upah, yang kedua gaji, yang ketiga insentif, yang keempat penghargaan, dan yang kelima peluang pengembangan karir. Sumbernya, Sutrisno tahun 2009. Dan yang ketiga, variabel kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sebuah emosi yang dialami oleh satu individu terkait dengan pekerjaan mereka, baik itu mengalami perasaan yang positif maupun perasaan negatif. Indikator dari variabel kepuasan kerja yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua pekerjaan, yang ketiga atasan, dan yang keempat kebijakan kerja. Sumber Turagan tahun 2021. Untuk metode penelitian, metode analisis verifikatif, yang pertama uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian ketepatan dan kesesuaian suatu alat ukur atau instrumen dalam sebuah penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen itu valid atau tidak. Berikut rumusnya. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Keterangannya R di sini yaitu koefisien validitas item yang dicari, X yaitu skor yang diperoleh subjek dari seluruh item, Y
yaitu skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item. Sigma X yaitu jumlah skor dalam distribusi X. Sigma Y jumlah skor dalam distribusi Y. Sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat dalam skor distribusi X. Sigma Y kuadrat yaitu jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. Dan YN atau banyaknya responden. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ghazali 2006. Berikut rumusnya yaitu R sama dengan N dibagi N min 1 dikali 1 dikurangi sigma varians jumlah varian skor tiap item dibagi jumlah varians. Yang ketiga ada uji korelasi berganda. Korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumusnya seperti berikut. RY dikali X1 dikali X2 per akar RYX1 kuadrat plus RYX2 kuadrat dikurangi 2 dikali RYX1 dikali RYX2 dikali RYX1 X2 per 1 dikurangi R X1 X2 kuadrat. Selanjutnya, mencari koefisien determinasi. Analisis determinasi parsial akan digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh dari salah satu variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y secara parsial. KD merupakan koefisien determinasi sama dengan B dikali zero order dikali 100%. B di sini adalah beta atau nilai standardized koefisien. Zero order yaitu matriks korelasi variabel bebas dengan variabel terikat, di mana apabila koefisien determinasi sama dengan 0, berarti pengaruh variabel X terhadap Y lemah. Koefisien determinasi sama dengan 1, berarti pengaruh variabel X terhadap Y kuat. Selanjutnya ada uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Demikianlah presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.